Ya, yaitu pasalnya 186 ayat 2 ya. Ayat 2. Jadi unsur pimpinan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabat oleh tenaga medis, A, B bisa tenaga kesehatan, atau C tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit. Terus kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 827 ayat 1, yaitu unsur pimpinan sebagai maksud dalam pasal 826 huruf A dijabat oleh tenaga medis, terus atau tenaga kesehatan, atau C atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit. Kemudian 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, yaitu termaktub dalam pasal 9 ayat 2, yaitu dalam hal pemimpin sebagai dimaksud pada ayat 1. Yang Anda saksikan ini, saudara, adalah suasana di mana rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. DPRD Pati yang membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas hak angket Bupati Sudewo ini telah dilaksanakan hari ini, dan pembahasan ini terkait untuk menuntaskan proses di mana bagian dari usulan pemakzulan dari Bupati Sudewo. Terkait apakah Sudewo bersalah atas kebijakan yang sudah diputuskan selama menjabat, pihaknya nanti belum bisa memastikan, dan ini merupakan pembahasan hak angket yang nantinya dapat menentukan pemakzulan atau tidaknya. Kebijakan kontroversial dari Bupati Sudewo, Bupati Pati, di mana proses pembahasan ini masih panjang dan harus bersurat rekomendasi ke Mahkamah Agung nantinya, termasuk kebijakan kontroversi Sudewo juga akan didalami. Di antaranya pemutusan hubungan kerja 200 tenaga rumah sakit, pengangkatan Direktur RSUD Suwondo, dan pemindahan eselon 2 menjadi staf biasa. Inilah yang memang menjadi pembahasan dari rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Nomor 4, Pak. Nomor 4 tahun 2025, yaitu pasal 14 ayat 2. Unsur pimpinan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabat oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit. Terus kemudian Perbub nomor 39 tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja rumah sakit umum daerah RAA Suwondo Pati, bagian kedua, pasal 6. Yang ayat 3, Bapak, yang pasal 6 ayat 3. Dalam hal direktur sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Itu sebagai kedudukan Bu Direktur, Bapak. Baik, terima kasih Pak atas keterangannya. Saya sudah menerima salinan itu Pak, tetapi jujur kami juga dapat surat dari BKN. Bapak tahu nggak kalau Bapak Suwondo ini dapat surat dari BKN terkait tidak sahnya Bu Direktur itu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Terkait dengan surat pertama, surat kedua, surat ketiga dari BKN, yang kebetulan yang ketiga ditembuskan ke DPR, yang awalnya kami tidak tahu, akhirnya kami tahu bahwa menurut BKN Bu Direktur ini tidak sah. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza, dan kita langsung menuju ke Pati Jawa Tengah saudara untuk melihat bagaimana pansus pemakzulan Bupati Pati Jawa Tengah.
DPRD telah membentuk pansus pemakzulan Bupati nomor Bupati 39 Sudewo. tahun 2020. DPRD juga telah membentuk pansus pemakzulan Bupati Sudewo yang tolak mundur dari jabatannya. Terkait dengan rapat paripurna yang berlangsung kemarin, saudara, pansus ini telah terbentuk dan saat ini kita masih mendengar terkait dengan rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati-Pati. Yang dibahas dari rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati-Pati diantaranya terkait dengan unjuk rasa yang berujung kericuan Rabu kemarin, di mana hari ini dimulai rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati-Pati di gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Pansus hak angket pemakzulan Bupati yang beranggotakan 15 orang hari ini akan menyelenggarakan rapat dengan agenda membahas tuntutan masa aksi yakni pemakzulan Bupati-Pati Sudewo. Dan rapat rencananya, saudara, akan diselenggarakan di ruang Banggar gedung DPRD Pati hari ini. Perbumnya itu tanggal berapa ya? 30 Juli. Sementara pengangkatan itu bulan apa? Bukan pengangkatan direktur. Izin Bu Ya. menegaskan, Perbub itu muncul bulan apa? Perbub tersebut diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2025. 30 Juli 25. 2025. Mohon izin menyampaikan, sebenarnya konsep Perbub itu sudah dibuat di awal tahun. Jadi ketika Saya tidak tanya difasilitasi- konsep. Saya tanyanya itu terbit bulan apa, Bu? 30 Juli 2025. Catat ya, 30 Juli. Juli ya. Bu Direktur itu diangkat bulan apa? Bentar. Mohon maaf, kita juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wadir bahwa kita telah diterbitkan peraturan Bupati-Pati nomor 4 tahun 2025 tentang peraturan internal rumah sakit dalam Baik. kurung hospital bylaws. Oke, itu Jadi, bulan apa, Bu? Itu 3 Maret 2025. Oke, Maret sama Juni. Kalau saya tidak salah ingat, Bu Direktur itu diangkat tanggal 3 Februari. Betul nggak? Maret, Bapak. Maret. Maret. Februari Saya- atau Maret? Ada SK-nya? Ada, saya ada. Oke. Yang sebentar. Nanti teman-teman bisa mengekspor ya. Biar ibunya tidak bingung. Bu, izin saya tegaskan lagi. Ini biar teman-teman enak bertanyanya. Yang pertama, Bu Direktur diangkat bulan Februari, Maret, April. SK-nya 3 Maret 2025. 3 Maret 2000. Izin menunjukkan atau Nanti dulu. 3 Maret kita catat dulu, Bu. 2025. Baik, 3 Maret. Terus Perbub itu muncul Hospital bylaws yang peraturan Bupati-Pati nomor 4 tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025. berarti bareng. Ayo, jangan salah. Seingat saya waktu itu Bu Rini dilantik pada malam hari ya Bapak. Ya. Oh, berarti siangnya dibuat terus malam hari langsung dilantik. Enggak, ini dijawab aja, jangan sambil ketawa kita. Oke, mohon maaf Bapak. Kalau maksudnya yang terkait dengan penetapan dan pengundangan itu kan di bagian hukum. Ya, Bagian hukum saya gini loh Bu, kalau Ibu tahu ya bilang tahu, kalau tidak, gitu aja Bu, enggak usah. Tidak tahu Pak. Nah, Tidak tahu. gitu aja. Jangan kemana-mana, jadi gitu loh. Jadi kalau Ibu merasa tidak tahu, nggak usah dijawab. Pak, saya tidak tahu, gitu aja loh Bu. Jadi kami Ya, tidak kemana-mana, gitu ya Bu. Oke, baik. Terus ada teman-teman yang mau bertanya? Ya, Mas Joko Wahyudi. Monggo. Terima kasih pimpinan. Mas Joko, fokus ke ini ya, jangan kemana-mana dulu ya. Gitu. Jangan melebar. Ini Nanti baru berkaitan mulai. dengan RSU. Ya. Pimpinan, saya menanyakan kepada Pak Ali. Ini tetangga saya. Oh, tetangga. Berarti Mas Joko ini fokus ke urusan direktur dulu ya, Oh, gitu. jangan melebar ya. Oh. Oke. Ada Pak Joko. Nanti Di luar. Nanti. di luar ya, oke. Oke. Siapa?
Pak Madun, monggo. Mohon dijelaskan tadi, saya dengar benar hospital bylaws atau apa tadi ya? Bylaw. Nah, bylaw itu Maret itu sebetulnya apa? Peraturan bupati atau apa? Saya belum paham ini. Ini mohon dijelaskan itu dulu. Nanti pertanyaan selanjutnya. Pak Madun ini pengen tahu hospital bylaw tadi itu perbu, perda, atau undang-undang atau apa? Itu merupakan peraturan Bupati Pati nomor 4 tahun 2025. Oh, perbu. Ya, peraturan Bupati. Ya, perbu. Perbu Pak Madun. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Sekali lagi kalau Bapak Ibu tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan mengada-mada, kalau tidak tahu gitu aja ya. Cukup? Cukup. Ya. Mohon untuk dikoreksi, sepengetahuan kami, kuasa pengguna anggaran itu adalah ASN. Tapi kemudian direktur ini bukan ASN. Lalu kuasa pengguna anggaran itu siapa hari ini? Ya, monggo. Mohon izin menjawab. Siap. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pada pasal 9, di situ di ayat 1 disebutkan, pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran, / kuasa pengguna barang. Ayat 2, dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Dan itu amanah dari pasal 9 Permendagri 79 tahun 2018 itu juga telah dituangkan di peraturan Bupati kita, baik di Hospital Bylaws maupun di SOTK. Baik. Oke. Pak Madun mau explore lagi? Jadi kesimpulannya, kuasa pengguna anggaran di RSUD Suwondo hari ini bukan direktur. Bukan Bapak, tetapi Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Selama ini Pak siapa tadi nih? Pak Ali. Pak Ali. Pak Ali adalah yang jadi kuasa pengguna anggaran. Ada SK-nya Bapak. Ya, SK-nya dari Pak Bupati. Oh, Bupati lagi. Jadi kira-kira yang nggak pas di SK-kan, begitu ya kira-kira ya. Yang gimana Bapak? Mohon maaf Bapak. Ya, ini kan kita ingin penjelasan. Ya. Ya, saudara, rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang saat ini dibahas adalah soal pengangkatan Direktur RSUD Suwondo yang memang juga didalami terkait dengan pembahasan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Walaupun memang DPRD juga menargetkan bahwa pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini ditargetkan 3-4 hari selesai karena memang begitu panjang tahapannya hingga nantinya akan dituntaskan proses tersebut hingga diusulkan hingga rapat paripurna secepatnya. Hal yang didalami terkait dengan pansus hak angket ini diantaranya selain kenaikan PBB hingga 250% yang membuat banyak warga Pati akhirnya melakukan aksi demonstrasi kemarin. Pembahasan yang juga dilakukan hari ini adalah pemutusan hubungan kerja 200 tenaga rumah sakit, lalu juga pengangkatan Direktur RSUD Suwondo yang siang hari ini juga sedang dibahas, lalu juga pemindahan eselon 2 menjadi staf biasa. Sekaligus. Dan kami akan mengajak Anda untuk kembali mendengarkan apa yang memang menjadi pembahasan lebih lengkap lagi dalam rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati berikut ini. Keuangan yang notabene sekarang ditunjuk menjadi KPA itu adalah menata keuangannya, mengikuti kebijakan direktur yang dalam memimpin rumah sakit, dalam membuat misinya masing-masing itu untuk kemajuan rumah sakit. Kami menata keuangannya. Jadi kalau selama keuangan itu sesuai regulasi akan kita lansir. Kalau kita ternyata itu tidak sesuai regulasi, ya mestinya kita kendalikan, Bapak. Itu, terima kasih. Sebenarnya sih malah enteng gitu ya. Ada pembagian tugas itu malah enteng. Jadi tidak melangkah sendiri, ngatur keuangan sendiri ya memang agak, saya kira gitu, asal berdua bisa sinkron, Bapak Ibu. Saya kira untuk
berapa bulan ini sinkron sesuai. Terima kasih. Oke, Terima siap kasih. Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Pak Madun oke ya? Nanti bisa eksplor lagi. Pak Joni, monggo. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Saya tuh cuman heran ya, betul tadi kata Pak Madun sama Pak Ketua tadi ya. Jadi dari BKN ada teguran 3 kali. Bahwa BKN itu kan ngerti luar dalam tentang aturan di Indonesia untuk masalah kepegawaian. Ya kan, mau salah kan gitu Pak. Nah, cuman saya yang aneh gini Pak, ini menarik ini. Jadi tadi jenengan masuk sebagai Wadir Keuangan 8 Mei 2025 ya? Betul Pak. Bu Rini dilantik 3 Maret 2025. Iya. Nah Maret sampai Mei itu gimana? Ada wadirnya sendiri Bapak, sudah ada. Siapa? Jadi, Pak Hartoto itu. Ya. Catat ya teman-teman, Pak Hartoto. Sekarang masih di ruang sakit? Sudah tidak di rumah sakit Bapak. Oke, catat nanti kita jadwalkan. Itu menarik itu. Jadi bisa kami jelaskan Bapak. Jadi saat Bu Direktur. Bentar Pak, soalnya gini loh Pak, saya tuh udah dengar selentingan-selentingan. Bu Rini dilantik 3 Maret 2025. Ya kan? Aturannya tadi yang apa tadi itu? Yang bukan, yang peraturan internal rumah sakit atau hospital by law itu juga 3 Maret. Yang bersama saya dengan selenting-selenting tuh ada antidaktir di sana. Gitu loh. Itu waduh, gila ini. Kami tidak tahu. Ya mungkin teman-teman lah nanti bisa nanggapi. Monggo. Ya, monggo. Ya. Pimpinan menambahi pimpinan. Oke, Mas Burhan, monggo. Menurut saya itu hospital by law itu adalah peraturan internal yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit yang mengatur peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pihak terkait termasuk pemilik, direktur, staf medis dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, sementara hospital by law itu tadi ditetapkan. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot. Dari Wings Food. Oh. Aduh. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Yang didukung oleh Eredivisie, pekan kedua. Herakles Almelo di depan pendukungnya menunggu magis dan insting mencetak gol dari sang winger asal Jerman, Mario Engels, yang akan merepotkan lini pertahanan tim tamu NEC Nijmegen yang datang bukan untuk menyerang. Dikomandoi pemain timnas Indonesia Kelvin Verdon, otak dalam sisi bertahan dan menyerang untuk mengamankan poin. Eredivisie, Herakles Almelo versus NEC Nijmegen. Minggu 17 Agustus, pukul 12.45 tengah malam, live di Kompas TV. Digelarnya rapat pansus pemakzulan Bupati Pati, kita langsung saja bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang ada di kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Ada Gesi Lutfia di sana. Selamat siang, Gesi. Gesi, bisa Anda gambarkan seperti apa jalannya rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati dan siapa-siapa saja yang hadir di sana?
Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Saat ini dari gedung DPRD Kabupaten Pati sendiri, rapat pansus masih berjalan. Di mana rapat ini memang tadi dimulai pukul 11 dan sempat tadi ada skorsing, namun saat ini memang sudah berjalan. Beberapa fraksi yang turut hadir atau terlibat dalam pansus ini, yakni dari PDIP, kemudian ada Demokrat dan juga PKB. Namun yang menarik selain dari tim pansus sendiri, ada juga perwakilan dari tim ahli akademisi serta tim ahli dari pemerintah tata negara yang memang ditarik untuk membantu menganalisis atau meneliti poin-poin pelanggaran daripada Bupati Kabupaten Pati Sudewo. Selain itu yang menarik Reza dan juga saudara, tadi sempat sebelum skorsing ini memang ada beberapa perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sekitar 15 hingga 20 orang yang memang tadi hadir di sini, serta ada juga 5 perwakilan dari ex-karyawan RSUD Suwondo yang memang ini merupakan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang memang bermasalah atau mengalami konflik terkait kebijakan yang diberlakukan oleh Bupati Pati kemarin. Selain itu saat ini di belakang saya, tepatnya di ruang Banggar sendiri, tempat pelaksanaan sidang ini masih berlangsung rapat pansus yang memang menghadirkan perwakilan dari pihak manajemen dari Rumah Sakit Suwondo. Yang terlibat saat ini atau yang sedang diwawancarai oleh tim pansus sendiri, yakni ada Dr. Ali Muslihin selaku Wakil Direktur Umum dan juga Keuangan, kemudian juga ada Sutaryadi selaku Kepala Bagian Tata Usaha, serta ada Sugiharti, yakni Kepala Bagian Program dan juga Keuangan. Ketiga perwakilan ini yang dimintai pernyataan-pernyataan untuk membantu menjelaskan poin-poin pelanggaran yang memang berkaitan dengan karyawan RSUD Suwondo. Reza. Baik, terima kasih Gesi Lutfia atas laporannya dari DPRD Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas, Gesi. Dan saudara, untuk membahas terkait dengan rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati, kita juga telah bergabung dengan dosen ilmu komunikasi FISIP Undip, ada Pak Triyono Lukmantoro. Terima kasih Pak Triyono sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pak, kalau kita melihat rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang saat ini juga masih digelar di DPRD Pati, sampai sejauh mana rapat pansus ini yang akhirnya membuka kontroversi kebijakan dari Bupati Pati Sudewo sendiri, dari mulai kenaikan PBB hingga 250%, pemutusan hubungan kerja 200 tenaga rumah sakit, pengangkatan direktur RSUD Suwondo dan pemindahan eselon 2 menjadi staf biasa. Dari pengamatan Anda, sejauh mana hingga akhirnya pemakzulan Bupati Pati ini juga bisa segera diselesaikan, walaupun DPRD Pati juga menargetkan 3-4 hari rapat pansus ini selesai digelar? Iya, saya kira sekarang yang terjadi adalah DPRD Pati sedang mengumpulkan data, mengumpulkan berbagai fakta, mengumpulkan berbagai peristiwa yang sebut saja memberatkan Bupati Pati, dari kenaikan PBB 250%, kemudian peristiwa di rumah sakit dan sebagainya itu. Ini merupakan daftar-daftar, merupakan berbagai list ya, berbagai fakta, informasi yang digunakan untuk sebut saja memakzulkan, saya harus mengatakan seperti itu, Bupati Pati, sehingga pada saat DPRD melakukan hal itu, melakukan pemakzulan misalnya, itu punya legitimasi ya, punya keabsahan. Kalau tidak ada alasan-alasan pembenar, maka juga legitimasinya akan rendah. Nah, pada sisi yang lain saya kira adalah masyarakat juga sedang menunggu bagaimana peristiwa, bagaimana perkembangan di DPRD Pati ini. Karena saya kira bolanya sekarang ada di DPRD Pati. Kalau kemarin itu adalah gerakan massa, gerakan demonstrasi besar-besaran, dan kemudian ditampung oleh DPRD. Saya kira ini adalah proses yang wajar, proses yang menurut saya masuk akal juga, dan prosesnya adalah memang prosedural, harus seperti ini dijalani. Nah, kalau DPRD mengatakan ada sekitar waktu 3 atau 4 hari, ya kita tunggu apakah sampai sejauh itu. Nanti saya khawatir masyarakat sudah tidak sabar lagi gitu loh. Apalagi nanti kalau
terjadi deadlock ya atau terjadi kebuntuan, ini yang mengkhawatirkan. Jadi saya kira masyarakat dan bahkan warga netizen juga pemirsa Kompas TV saya kira menunggu ini ya, menunggu bagaimana akhir dari demonstrasi besar-besaran yang kemarin terjadi dan kemudian sekarang dibicarakan secara politik, dibahas di level DPRD. Itu Mas. Ya, Pak Triyono, ini netizen, pemirsa, bahkan warga Pati juga tidak hanya menunggu, warga Pati khususnya juga ikut terus mengawal terkait dengan pemakzulan Bupati Pati. Dari pandangan Anda, ketika memang 3 hingga 4 hari ini dianggap terlalu lama ketika DPRD juga mencari fakta-fakta pada rapat pansus hak angket ini. Dari pandangan Anda sendiri, sejauh mana nantinya pemakzulan Bupati Pati ini juga bisa diketuk hingga dibawa ke rapat paripurna? Iya, saya kira masyarakat berpikir semakin cepat semakin bagus gitu kan. Semakin cepat semakin bagus karena apa sih yang ditunggu lagi gitu loh ya. Berbagai pihak masyarakat luas berkeberatan dengan kenaikan PBB 250%. Ada sejumlah tenaga kesehatan yang merasa keberatan karena bukan hanya keberatan ya, mereka merasa disia-siakan karena mereka tiba-tiba saja diberhentikan. Dan juga ada beberapa kasus lain yang berkaitan dengan manajerial pekerjaan. Saya kira masyarakat itu kan simpel jawabannya. Bahwa tidak hanya sekadar PBB diturunkan atau dibatalkan kenaikannya itu. Tapi karena Bupati ini sudah sejak awal performanya dan komunikasi politiknya nggak bagus, maka mereka ingin Bupati ini segera diberhentikan atau dimundurkan gitu aja. Itu saya kira kalau waktu 3-4 hari bagi masyarakat ini juga terlalu lama ya. Kalau bisa bahkan sejak kemarin sejak hari Rabu gitu ya. Ya. Tapi jadi kalau bisa semakin cepat semakin bagus gitu. Semakin cepat semakin bagus komunikasi politiknya Pak Bupati yang dianggap ini juga menuai kontroversi. Kalau berbicara komunikasi politik dari Bupati Pati, Pak Triyono, kemarin Bupati Pati juga sempat meminta maaf kepada para warga Pati yang melakukan demo di sana dan walaupun di dalam keadaan di kendaraan taktis di Pati. Secara komunikasi politik dari pengamatan Anda, permintaan maaf yang dilakukan Bupati Pati apakah bisa diterima oleh warga Pati sendiri? Walaupun juga kebijakan dari kenaikan PBB hingga 250% ini juga tidak jadi begitu Pak? Iya, saya kira kalau kita lihat pada saat dia meminta maaf justru benda-benda, ya ada sandal, ada macam-macam itu dilemparkan ke arah dia. Dia tidak sempat mengatakan apapun kecuali bahwa dia hanya meminta maaf. Sudah selesai. Itu kan justru penolakan yang luar biasa gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bupati Pati pasti serba salah. Dia keluar meminta maaf dengan dikawal kendaraan taktis aparat keamanan pun seperti itu. Bahkan yang saya khawatir Mas, kemarin itu bahkan kendaraan-kendaraan dan juga mohon maaf ya aparat kepolisian sampai dianiaya. Yang terjadi itu bukan hanya rakyat melawan Bupati Pati, tapi rakyat melawan negara. Ini kan mengkhawatirkan sekali. Jadi kalau tidak segera ditindaklanjuti, tidak segera dihentikan, itu juga yang memang menjadi concern dari DPRD Pati yang saat ini menggelar rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati, begitu ya Pak Triyono. Dan saya akan mengajak Pak Triyono Lukmantoro untuk sama-sama mendengar apa yang terjadi di kantor DPRD Pati soal rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati berikut ini. Itu aja Pak, saya jawab pertanyaan Mas Dhani. Sekali lagi saya mau mengingatkan yang di belakang, mohon bersabar dulu, nanti komennya nanti setelah kita selesai baru komen ya. Kita menjaga ini ya. Terus ibu kan ngadepnya ke depan nih. Yang namanya masyarakat ini kan yo ndelalah Pati ning gondu atau nyelembong yo aja didungokno karena kita lagi fokus di pansus. Gitu loh. Ini konsentrasinya ke sini aja. Siap. Saya kaget kalau teman-teman sini ada yang bilang bayar. Kok ada ya belum bayar? Mas Danu pertanyaannya dijawab. Saya jawab pertanyaan Mas Danu ya. Ya. Saya tadi tidak mengatakan saya sering diajak sharing.
Saya diajak bekerja keras selama 24 jam. Oke. Jadi konsepnya itu bekerja keras selama Beda 24 Pak Danu, jam. antara bekerja keras bukan Tapi sharing. bekerja keras 24 jam. Oke Bu, sharing curhat sama bekerja keras itu beda Pak Danu, beda ya. Buning, gantian Pak Narso, Buning dulu. Terima kasih, matur nuwun. Jadi ini memang menjadi sebuah pola yang selama ini belum pernah terjadi. Sehingga ketika kami di Pansus ini ingin menanyakan, ini menjadi suatu fungsi pengawasan kami terhadap kinerja seluruh OPD yang di Kabupaten Pati. Sehingga harapan kami ketika ini tadi sedikit sudah lebih mengarah begitu pimpinan, nanti kita inventarisir prosesnya, apa yang menurut kita masih belum paham, nanti pada saatnya kami mohon untuk dihadirkan yang menguasai terkait ini. Supaya kita, beliau bertiga ini sekali lagi. DPRD Pati juga masih terus mencatat fakta-fakta terkait dengan kebijakan Bupati Pati yang saat ini dihadiri oleh fraksi PDIP, PKB, dan juga Demokrat. Saya juga masih bersama dosen ilmu komunikasi FISIP Undip, Pak Triyono Lukmantoro. Pak, terakhir, Pak Triyono, apa yang memang bisa menjadi catatan buat DPRD Pati agar rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati ini tidak alot dan bahkan ini juga disaksikan oleh warga Pati yang hadir di sana? Iya, saya kira gini Mas, bahwa rapat pansus ini kan dipantau, disiarkan secara langsung oleh media. Pasti masyarakat menonton, masyarakat menunggu. Bahkan bukan hanya masyarakat Pati, mereka betul-betul serius ingin DPRD ini mengambil tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kalau mereka tujuannya kan cuma satu, turunkan atau hentikan Bupati Sudewo. Sudah selesai. Ya, jadi bahwa ada perdebatan di sana sini, ada pihak yang memberikan kesaksian, ada pihak yang sedang mengadu argumentasi dan sebagainya, itu wajar-wajar saja. Tapi intinya adalah bahwa masyarakat Pati itu sudah terlanjur kecewa. Jadi satu-satunya jalan bukan lagi mengulur waktu dengan memperbanyak orang bersaksi, dengan memperbanyak data dan sebagainya. Masyarakat sudah tahu kok apa-apa saja yang menjadi keberatan mereka, apa-apa saja yang menjadi ketidaksenangan mereka terhadap kebijakan Bupati Pati ini. Sekali lagi tidak hanya masalah pajak ternyata. Kalau diungkap, ternyata ada beberapa lain masalah rumah sakit, masalah manajerial, masalah kinerja, dan juga bagaimana si Bupati ini mempekerjakan karyawan di sana dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang harus ditanggapi secara serius. Saya khawatir sekali lagi kalau ini tidak dihentikan, Bupati ini, nanti yang muncul adalah perlawanan rakyat bukan hanya pada Bupati itu sendiri secara personal, secara satu orang, secara individual, tapi justru melawan institusi negara. Jadi apapun yang berbau negara, mohon maaf ya, saya sebut saja, entah itu namanya polisi, entah itu namanya gedung-gedung, pemerintah dan sebagainya, nanti menjadi target perusakan gitu. Nanti menjadi target untuk dilakukan penyerangan dan sebagainya. Ini yang saya khawatirkan. Bahwa inilah komunikasi ketika sudah tidak bisa dijembatani lagi, yang terjadi adalah, saya kira adalah destruksi, Mas. Bukan komunikasi lagi, tapi adalah kehancuran. Bukan pemahaman lagi yang muncul, tapi adalah semua satu pihak ingin menuntut segera direalisasikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Triyono Lukmantoro. Kita sama-sama menunggu hingga nanti direkomendasikan oleh DPRD Pati untuk dibawa ke rapat paripurna. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama Kompas TV. Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Triyono Lukmantoro. Terima kasih. Selamat sore. Dan saudara, usai sudah rapat pansus hak angket di Breaking News Kompas TV terkait dengan Bupati Pati Sudewo. Jadi pastikan Anda memperbarui informasinya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.